Namaku Andi. Aku bersekolah di SMA Negeri 16 Pandeglang. Bagiku, hidup itu penuh perjuangan. Selayaknya aku bersama teman-teman yang lain, yang berjuang menuntut ilmu di gedung sekolah. Namun, pasca bencana tsunami akibat erupsi Krakatau beberapa waktu yang lalu, meninggalkan trauma yang mendalam bagiku dan teman-teman yang lain. 3 bulan lamanya, gedung sekolah sepi dari pelajar yang biasanya bersemangat menuntut ilmu. Akibat bencana itu, meninggalkan banyak duka bagiku dan orang-orang di sekitar. Banyak orang kehilangan rumah, harta benda, kerabat, dan yang paling berharga, kami kehilangan semangat untuk belajar. Tapi, aku salut pada guru-guru di sekolahku. Mereka rela mengorbankan tenaga, materi, dan waktu untuk membantuku dan teman-teman bangkit dari keterpurukan bencana yang datang pada saat itu. Guru-guruku sukarela mendatangi kami satu persatu untuk kembali belajar di sekolah. SMA Negeri 16 Pandeglang ini mungkin sekolah yang paling Pulau Jawa. Dilihat dari posisi geografis jauh dengan perkotaan, harapan kita adalah bahwa dengan terselenggaranya pendidikan dengan baik dapat mengangkat derajat hidup masyarakat di daerah Ujung Kulon khususnya. Marawis SMA 16 Pandeglang. Yep. Sekolahku sekolah terpencil. Banyak cara untuk menuju ke sekolah. Salah satunya dengan menggunakan minibus. Namun, karena keterbatasan minibus yang ada, banyak teman-temanku yang terpaksa ditempatkan di atas minibus. Hal ini memang beresiko, tapi kami rela agar kami dapat sampai ke sekolah untuk menuntut ilmu. Banyak kegiatan yang ada di sekolah ini. Selain ekstrakurikuler pada umumnya, di sekolahku dengan khusus menyediakan kegiatan bertenun dan hidroponik. Tujuannya agar kami belajar berwirausaha dari hasil kreativitas kami. Guru-guru dengan sabar dan teliti mengajarkan kami berwirausaha agar kami mampu berwirausaha setelah kami lulus dari sekolah ini. Kegiatan yang ada di sekolah kami ini ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler diharapkan dapat mendukung khusus secara ekonomis. Selain mengasah keterampilan mereka, yaitu satu contohnya mereka dilatih untuk merajut. Nah, ini pekerjaan yang bisa dilakukan oleh siswa atau oleh guru dalam waktu senggang dari mereka belajar. Sekaligus juga bisa diambil manfaatnya, yaitu bisa dimanfaatkan, bisa dijual secara ekonomis, ada penghasilan bagi mereka. Dari pelajaran seni budaya, nah saya hanya megang kelas 10. Fokus saya di sini, saya mempersiapkan anak-anak mempunyai bakatnya. Setiap anak pasti punya bakat dalam kreativitas. Sekarang lagi kegiatan merajut. Merajut itu kita ada di bab 2, seni rupa 3 dimensi. Salah satunya masuk ke situ, seni kriya. Seni kriya itu salah satunya merajut juga. Nah, saya ajarkan di praktek merajut tujuannya agar siswa setelah lulus SMA itu dia mempunyai bakat tersendiri.
sekarang kan jarang ya, anak muda yang merajut itu jarang kalau di daerah sini. Saya harapannya gitu, jadi ketika lulus SMA, mungkin jiwa-jiwa entrepreneurnya tuh muncul gitu, karena dia memiliki bakat, bisa dijual, seperti itu. Pegang, ini tujuannya buat kunci. Kita kunci. Yang namanya dunia sudah global, semua sudah dijangkau dalam waktu sekejap ya. Ini kegiatan merajut ini, alhamdulillah anak-anak sudah ada yang bisa memasarkan produk mereka, tidak harus mereka ke swalayan, harus mereka ke mall, tapi mereka secara online bisa memasarkan dengan teknologi yang saat ini bisa disenangi. Ini kita awalnya belajar merajut dari Bu Ati sama Bu Maida. Kita diajarin bikin alasnya, udah gitu pas ngeliatin Ibu Ati sama Bu Maida bikinnya bagus-bagus sampai ke atas, kita bener-bener ada keinginan pengen belajar gitu. Terus kita nanya-nanya, diajarin, dan selebihnya kita belajarnya katanya di internet aja, kayak di YouTube gitu, kayak di Google. Kalau salah kita nanya. Salah satu andalan barangkali ya, sekolah kami ya, kami mempush atau memotivasi anak-anak untuk melakukan praktek pengolahan yang kemudian bukan hanya praktek akan tapi sampai dengan pemasaran begitu. Ada beberapa siswa kami yang dapat kami sampaikan juga bahwa mereka sudah melakukan wirausaha di sekolah gitu, dengan cara berjualan di sekolah. Ada salah satu namanya seperti Andi ya, kelas 11 IPS. Nah, Andi sudah sangat lama sekali ya eksis ya, belajar berwirausaha di sekolah dalam rangka mengkolaborasi atau mempraktekkan antara materi yang didapatkan di sekolah dengan praktek langsung di lapangan. Ya, saya di sekolah SMA Negeri 16 Pandeglang ini berjualan setiap hari. Ini hasil kue saya dari membuat bahan-bahannya itu dari jam 1 sampai jam setengah 2 baru di open. Setiap hari saya penghasilannya itu dapat, kalau habis membawa roti 40, saya dapat penghasilannya itu 75.000. Kadang membeli bahan-bahannya itu cuma 50.000. Nah, ini kami rasa memang harus didukung oleh pihak sekolah dalam rangka melatih anak gitu untuk mau berwira swasta, ya mau berwirausaha sebagai alternatif bagi anak atau bekal bagi anak untuk kelangsungan hidupnya nanti. Harapan saya ke depannya murid-murid SMA 16 bisa berwirausaha sendiri ya. Walaupun tidak dirajut gitu, di apa aja yang hobinya dirajut, ya bolehlah jadi pengusaha perajut ya, pengusaha rajut gitu, karena memang di Sumur ini kan daerah wisata ya, daerah wisata, terus berdampingan juga dengan kawasan ekonomi khusus gitu. Jadi kalau harapan saya sih bisa mandiri gitu ke depannya, mereka jadi wirausahawan. Harapan saya di masa depan saya ingin kuliah dan ingin membuka wirausaha saya sebagai toko roti. Insya Allah, amin. Ya, memilih toko roti. Setelah mereka lulus dari SMA gitu, persaingan dia semakin ketat gitu, untuk mencari pekerjaan semakin sulit. Makanya ada tawaran alternatif gitu ya, yang bisa kami berikan kepada anak-anak, yaitu mereka harus memiliki ya, life skill gitu, keterampilan. Harapan kita adalah bahwa dengan terselenggaranya pendidikan dengan baik dapat mengangkat derajat hidup, tentunya dalam hal pendidikan di sini masyarakat di daerah Ujung Kulon khususnya. Guruku, sebuah karya Hernawati. Wahai kau guruku, jasamu abadi. Setiap harimu mendidikku, kau mencurahkan segala ilmumu untukku. Sabarlah hatimu dalam mendidikku, tak mengeluh, selalu teguh dalam menjalankan tugas baktimu. Apa yang kupersembahkan untuk membalas semua jasamu, hanya kata terucapkan terima kasihku kepada guruku, kau bangsa dan negeriku. SMA 16 Bangkit!